firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, murahkan kami sorga, turun atas kami dalam nama Yesus. mencengkeram kami semua yang hadir pagi hari ini, tidak terkecuali dari orang dewasa sampai bayi dalam kandungan sekalipun, dilawat dan diberkati Tuhan. Segala intervensi kekuatan musuh yang mau datang mengganggu, yang mau datang membuat kami tidak konsentrasi, kami sepakat, kami ikat, kami hancurkan Dalam nama Yesus. dipatahkan dan dilumpuhkan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami, menguasai hati dan pikiran perasaan kami, sehingga kami boleh menikmati kuasa Tuhan di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu secara spesial, tanpa pengurapan kuasa-Mu, maka tidak ada gunanya hamba berkata-kata. Tolong kami semua mendengar firman Tuhan. Kami buka hati kami dengan sukacita, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu menikmati firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. 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 Tolong tengok kiri kanan saudara dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Cuma senyum-senyum dulu. Jangan mukanya tidak ada senyum, seperti perut goreng aja, ya, sama seperti pepaya mantap, ya, haleluya. Nanti kalau sama setan tidak boleh senyum, tapi kalau sama Tuhan dan sama sesama harus senyum. Coba tengok kiri kanan dan tunjukkan senyuman saudara yang paling terbaik. Haleluya. Amin. Kita bahagia karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Kalau bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita bahagia karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita bahagia karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua punya Tuhan yang dahsyat karena Dia dahsyat. Makanya segala perjalanan iman kita penuh kedahsyatan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap kita tidak terlalu berisik karena kita live streaming setiap minggu pagi dari jam ibadah sampai selesai. Jadi semua orang akan menikmati siaran kita, ibadah kita di YouTube. Jadi kurang Bapak Ibu, ketik saja GPSDMR Ambon, langsung secara live saudara bisa menikmati siaran kita secara langsung. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita masih menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah saya sepanjang tahun ini, berubah untuk menjadi berkat. Mari kita akan melihat di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Injil Markus pasal 13. Kita akan baca mulai ayat 20. Injil Markus bukan Injil Konyadu. Iya, perhatikan Injil Markus pasal 13 ayat 20 berakhir pada ayat 23. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, siksaan yang berat dan apa? Mesias palsu. Ternyata tidak semua yang namanya Mesias asli. Ada yang palsu juga. Ya, baju kita juga tidak semua yang ori. Ada yang KW, ya, behel gigi kita tidak semua yang apa, ori, tapi ada yang KW, yang KW-nya itu hati-hati, gigi bisa copot habis, ya, haleluya, puji Tuhan. Kontak lens kita, soft lens itu, ada yang ori, ada yang KW. Jadi kalau pakai yang KW bisa masalah, bisa mata buta, itu sudah banyak di medsos. Media sosial maksudnya. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu? Injil Markus pasal 13 ayat 20 berakhir pada ayat 23. Kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpainya, mari kita akan membaca bersama firman Tuhan ini. Kita baca berbalas-balasan dan saya undang dan jemput kita sekali lagi bangkit berdiri sambil pegang Alkitab di tangan kanan kita bersama-sama.
dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, yang menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 20 berakhir pada ayat 23. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Saya akan baca 20, Bapak Ibu baca 21, dan seterusnya kita baca berbalas-balasan. Ayat terakhir 23 kita baca bersama. Markus maksudnya. Markus pasal 13 ayat 20 sampai ayat 23. Perhatikan, kita akan membaca berbalas-balasan. Firman Tuhan berkata demikian, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. 3 sama-sama. Hati-hati aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Amin. Silakan dulu kembali. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya mendengar firman Tuhan, yang merenungkan, yang melakukan firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, akhir zaman ini akan muncul berbagai tanda dan mujizat. Akan muncul berbagai hal-hal yang spektakuler, dan kebanyakan orang pada mau cari pendeta kalau ada mujizat. Saya katakan saudara, kita perlu mujizat. Karena ketika kita ada di dalam kebenaran, pasti kita menikmati mujizat. Amin. Amin. Ya. Tengok kiri kanan saudara dan katakan begini, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti menikmati mujizat. Amin. Yesus jauh-jauh hari sudah memperingatkan bahwa akan muncul orang-orang yang dikatakan Mesias, tapi bukan Mesias yang asli, bukan Mesias yang sesungguhnya, Mesias palsu yang akan muncul pada akhir zaman dan akan juga bisa menipu orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau saudara tidak hati-hati, saudara dan saya bisa diseret dan ditipu oleh setan. Saya katakan bahwa Mesias palsu ini adalah pekerjaan setan. Mesias palsu ini adalah pekerjaan daripada iblis. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terseret. Makanya saudara, saya percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk kita bisa membedakan mana mujizat yang dari Tuhan dan bukan mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berapa banyak saudara yang mau menikmati mujizat dari Tuhan? Tengok kiri kanan saudara, katakan begini, mujizat itu tambahan. Mujizat itu tambahan. Amin. Jadi siapa yang hidup di dalam kebenaran Allah, dia akan terus menikmati mujizat. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Berubah dan menjadi berkat akan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda dan memiliki prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan membuat Tuhan kagum dengan cara hidup kita. Tuhan tidak kagum dengan kepandaian kepintaran kita, tapi Tuhan kagum ketika kita menjadi orang yang diubahkan oleh karena firman-Nya. Amin. Ada 2 hal, 2 cara bagaimana kita dapat berubah dan untuk mencari berkat serta dapat berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah bertindak menurut pesan Tuhan.
Tolong tengok kiri kanan saudara dan katakan begini, bertindak menurut pesan Tuhan. Amin. Amin. Alkitab berkata bahwa Yesus sudah menyampaikan bahwa akhir zaman orang akan pakai namanya. Orang akan bisa meniru pesan-pesannya dan bisa mensabotasi kebenaran yang sudah diperdengarkan baik bagi orang benar. Gereja mula-mula di zamannya dan sampai kepada zaman kita, kita melihat bahwa terjadi banyak perubahannya di mana soal ada banyak orang memutarbalikkan kebenaran. Makanya kita harus hati-hati untuk kita mengetahui mana ajaran yang benar dan tidak benar. Ukurannya adalah firman Tuhan. Amin. 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 Jadi saudara bisa lihat itu. Barometernya adalah firman. Ukur saja. Kalau kita berkata begini, biar dia berkata bahwa dia sudah orang Pentakosta, biar dia berkata bahwa dia sudah jemaat mujizat raja, biar dia berkata bahwa dia sudah berbahasa roh, biar dia berkata bahwa dia sudah bernubuat, tetapi Alkitab bilang begini, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Amin. Amin. Berarti cara hidup memberitahukan kepada dunia itu sebagai pesan. Jadi cara hidup kita adalah sebuah pesan yang bisa dibaca. Makanya firman Allah berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 ayat 11, kita adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang bisa dibaca itu apa? Ya, kelakuan kita. Yang bisa dibedain kita orang Pentakosta karismatik, orang yang hidup menurut firman, cara hidup kita. Amin. 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 Aminnya kurang kencang. Amin. Saya punya suara agak terganggu karena bicara terus, bukan bicara putar balik, tapi bicara firman terus. Ya, jadi agak serat. Saya tidak harus paksakan suara saya seperti tanggal 20 saya berangkat ke Jakarta, dari Jakarta saya ke Semarang, tanggal 23 saya khotbah di Ambarawa, dan selesai khotbah besoknya saya kembali ke Jakarta untuk persiapan mengikuti sidang raya sinode dari gereja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bertindak menurut pesan Tuhan berarti saudara dan saya diminta tidak hidup di dalam apa yang tidak benar, tidak hidup dalam kenajisan, tidak hidup sembarangan, ngaco, ya. Arti kata untuk bahasa Ambon bilang tidak hidup takar ruang. Oke? Tidak hidup kotor, tidak hidup dosa, tidak menyimpang dari kebenaran Allah, tidak menolak didikan, tidak menolak teguran, tidak merasa lebih kudus, lebih benar dari orang lain. Biasa banyak orang pikir dia sudah lebih kudus, dia sudah lebih benar, dia sudah lebih oke, jadi dia nggak mau bisa bergaul sama orang berdosa. Padahal justru kita yang sudah dibenarkan, kita harus jadi berkat buat orang dosa. Kita juga orang berdosa yang harus juga membawa orang berdosa untuk jumpa dengan Tuhan melalui cara hidup kita. Amin. Amin. Jadi bertindak menurut pesan Tuhan. Yesus sudah menyampaikan pesan-pesannya, yaitu gereja harus hati-hati, gereja harus bisa membedakan mana Mesias palsu dan mana Mesias yang asli. Jadi saudara-saudara, kita lihat zaman kita ini sudah modern, sudah bagus, tetapi orang zaman modern ini mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali termakan isu. Contoh kasus saja, saudara, kemarin Jumat itu demo besar-besaran di mana? Di Jakarta, di DKI. Karena masalah apa? Masalah katanya itu penistaan agama oleh Ahok. Padahal itu videonya dipotong-potong. Untuk apa? Menjerumuskan dia dan membuat dia supaya dia kena masalah, supaya dia tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi apa? Gubernur DKI. Saya katakan, lihat itu orang, ya, aneh. Kemarin saya baca, ikuti berita, Kapolda Banten itu yang mau digantikan itu mantan ajudannya Presiden Jokowi. Itu nggak diterima lagi itu, karena dia agama Kristen. Ya, tetapi untung kita punya Kapolri orang hebat. Dia bilang beda agama dengan institusi Polri, harus dibedahi.
Betul. Jadi kadang-kadang orang campurin agama dengan pekerjaan. Saya katakan kita harus bisa bedain agama kita dengan Tuhan. Pekerjaan berarti bicara pengabdian kita di dalam sebuah konstitusi yang harus kita lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan kalau kita lakukan dengan baik, kita juga menjadi orang yang sehat diberkati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu aneh, sampai anak-anak itu dibawa posternya Ahok, lalu ditendang gambarnya. Apa untungnya? Apalagi itu front pembela Islam. Aneh-aneh, bawa-bawa agama untuk apa? Menghalangi orang yang sudah berjasa membangun apa? Membangun Jakarta. Ini aneh negara kita. Jadi komentar saya ikut-ikut juga komentar. Negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Negara kita ini bukan negara Muslim. Lalu mereka bilang kata Banten itu apa? Identik dengan apa? Itu apa itu raja-raja kesultanan apa segala macam. Saya bilang aneh, yang aneh. Mereka mencoba menjadikan Banten Serambi 2 untuk Indonesia setelah Aceh. Ini lucu. Saya katakan ini harus bisa dibedakan supaya negara kita ini menjadi negara yang diberkati. Dan kita berdoa supaya pemimpin kita pemimpin yang nasionalis. Amin. Amin. Ini Amin Rais mengeluarkan pernyataan ya yang menyindir presiden kita. Sekarang akan dipanggil untuk apa? Diperiksa. Mantan ketua apa? MPR RI. Dari ujung langit sampai bawah. Tetapi bego. Saya bilang bego mengapa saya bilang bego? Sampai bawah langit. Karena caranya nggak benar. Seorang pemimpin yang baik bisa dilihat kualitasnya ketika dia menyalurkan aspirasinya pada apa? Pada kolom yang benar saya bilang. Tapi kalau ini ngaco, ya dia sengaja.